Terima kasih kepada Habib Muhammad Al-Jubri. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Habib Muhdar Al-Kab untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yang dimana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seorang hamba, sekalipun hamba tersebut lalai kepadanya, sekalipun hamba tersebut lupa dengannya, sekalipun hamba tersebut durhaka kepadanya, akan tetapi sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghentikan akan nikmat tersebut. Sehingga sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, sebelum Allah menciptakan dunia ini serta isinya, Allah Subhanahu wa taala menulis, yakni termaktub dan tertulis di bawah arsy-Nya Allah, yaitu rahmati taglub biha ghadabi, kasih sayangku jauh lebih besar daripada kemurkaanku. Sehingga kita duduk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini untuk menggapai daripada kasih sayangnya Allah, untuk menggapai daripada rahmatnya Allah, untuk menggapai daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkumpulan yang bagaimanapun, dalam majelis yang seperti apapun, itu tidak terlepas untuk menambahkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terlepas untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbicara tentang iman dan takwa, para ulama ahli hadis selalu mengucapkan tentang dua hadisnya Nabi Muhammad SAW yang selalu dan senantiasa ketika berkaitan dengan takwa. Dua hadis ini selalu dibawa oleh para ulama. Yang pertama, Rasul SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min ahli wa waladihi wa walidihi wa nafsi ajma'in. Tidak beriman seseorang, kata Nabi Muhammad, tidak beriman seseorang sampai dia mencintaiku lebih daripada segala-galanya, lebih daripada anak-anak keluarganya, lebih daripada kedua orang tuanya, dan bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Sehingga takwa yang pertama adalah mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang kedua hampir sama bunyinya, yaitu Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, yakni lam yutimmu imanuh, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mengikutiku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak para ulama mengatakan at-taqwa, iman itu ada dua, apa? Mahabbah wal ittiba, cinta kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mengaku takwa kepada Allah tapi dia tidak mau mencintai Nabi, maka ketahuilah takwa dan imannya itu palsu. Dan siapa orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi, maka ketahuilah iman dan takwanya itu palsu. Ma'asyiral hadirin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi, cara mengikuti Nabi Muhammad SAW itu mengikuti dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi semampunya, akan tetapi menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh kita punya Nabi itu seluruhnya. Mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi itu semampunya.
Mau 10%, mau 20%, mau 30%, itu tergantung pada kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu mengikuti Nabi 10%, ada yang mampu mengikuti Nabi 20%, dan bahkan ada yang mampu mengikuti Nabi sampai 99%. Contohnya seperti siapa? Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seluruh daripada kainat, seluruh daripada apa-apa yang dilakukan dan disunnahkan oleh Nabi, seluruhnya dilakukan oleh Imam Al-Haddad. Bahkan sunnah terakhir yang dilakukan oleh Imam Haddad adalah beliau meninggal dalam keadaan gondrong. Beliau meninggal dalam keadaan rambut beliau panjang. Itu mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada suatu magol yang mengatakan hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Perbuatan baik bagi mereka-mereka yang berada di kedudukan abrar itu merupakan perbuatan buruk bagi mereka-mereka yang berada di kedudukan al-muqarrabin. Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Perbuatan baik bagi mereka-mereka yang berada di kedudukan abrar itu merupakan perbuatan buruk bagi mereka-mereka yang berada di kedudukan al-muqarrabin. Kayak suatu contoh, duduk adalah hukumnya mubah. Duduk bagi orang-orang yang berada di kedudukan abrar itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan kelalaian kepada Allah. Duduk merupakan perkara yang tidak menimbulkan suatu kemaksiat bagi orang-orang yang berada di kedudukan abrar. Tapi bagi orang-orang yang berada di kedudukan al-muqarrabin, duduk adalah maksiat. Kenapa? Dudukmu lalai tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda. Makanya kayak suatu contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ditanya oleh muridnya, "Duhai Syekh, duhai guru, apa yang dilakukan seorang hamba yang sedang melakukan sholat apabila dia lupa rakaat 2 ataupun 3? Maka apa yang dia lakukan?" Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang lupa di dalam sholatnya 2 atau 3, maka ambil yang paling sedikit, anggap itu masih 2. Sekalipun hakikatnya kau telah sholat 3 rakaat, karena sebab ada keraguan-raguan ini 2 atau 3, maka ambil yang paling sedikit, anggap itu masih 2. Itu menurut kedudukanmu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tetapi menurut kedudukan saya, orang yang di dalam sholatnya lupa rakaat 2 ataupun 3, itu harus ditakdir, dipukul, dicambuk, dipecut. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kau sedang menghadap kepada Allah, kau lupa dengan Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedudukannya berbeda. Itu ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita membicarakan tentang mahabbah kepada Rasul SAW, kenapa ketika kita membicarakan tentang iman harus ada mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Karena tidak lain dan tidak bukan, cintanya Nabi SAW kepada kita seorang umat sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Rasul SAW mengatakan, kedekatanku kepada umatku akrab min hablil warid. Kedekatanku kepada umatku, kata Nabi Muhammad, bagaikan dekatnya seorang hamba dengan urat leher. Artinya Nabi Muhammad dekat dengan umatnya, kata Rasul SAW. Sehingga Rasul SAW tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Justru malah umat yang meninggalkan Rasul SAW. Kita duduk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, kita tanya pada diri kita masing-masing, yang duduk di tempat yang penuh mubarakah ini, adakah kita telah meninggalkan Nabi Muhammad, ataukah Nabi Muhammad yang telah meninggalkan kita? Baik seluruh umat, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, mungkin yang hadir di tempat ini orang Islam tidak lebih daripada 5%, umatnya Nabi tidak lebih daripada 10%. Akan tetapi kita duduk berkumpul bermunajat, menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin sehingga membuat seorang hamba yang telah meninggalkan dan tidak menyebut nama Nabi Muhammad, sehingga di dalam hatinya enggan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Ma'asyiral hadirin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Sebabnya kenapa orang-orang tidak mau berkumpul di tempat ini? Orang lebih senang bakar-bakar ikan, orang lebih senang jalan bermaksiat, orang lebih senang beruharaha, orang lebih senang melakukan sesuatu yang membuat lalai kepada Allah. Kenapa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan karena di dalam hati mereka kosong dan gersang tentang mahabbah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu,
Kita hidup sudah di zaman yang sudah seperti ini. Maka daripada itu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memberikan amalan kepada kita. Amalan agar kita ini yang hidup di akhir zaman berpegang teguh dengan dua amalan tersebut. Amalan pertama apa? Kita selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua apa? Lisan kita selalu basah untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dua amalan tersebut kita pegang, maka insya Allah dengan istighfar akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Dengan sholawat insya Allah akan menuntun kita agar hati kita di dalamnya terdapat suatu nur, cahaya yang akan menuntun kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seperti ini, keadaan pada saat ini sudah diwanti-wanti oleh kita punya Nabi. Ini sudah diramalkan oleh kita punya Nabi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yakdzifannallaha fi qulubihimul wahan, kata Nabi Muhammad. Kalau umatku akan tertimpa oleh suatu penyakit, akan tertimpa oleh suatu musibah, suatu penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit wahan, kata Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma wahnu ya Rasulullah?" Duhai Rasulullah, penyakit wahan itu penyakit apa duhai Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Tahukah kita kenapa umat zaman sekarang ini terkena dan tertimpa daripada penyakit wahan? Satu problemnya, satu sebabnya, satu asbab musababnya. Kenapa? Karena di dalam hati mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita berpegang teguh di zaman yang sangat luar biasa ini kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan mendatangkan keselamatan, kita akan mendatangkan keberkahan. Kita tidak membicarakan perkumpulan yang bagaimanapun apabila di dalamnya bagi orang-orang yang tidak faham, bagi orang-orang yang tidak mengerti, bahwasanya ketahuilah nama Nabi Muhammad ismul ghali. Nama Nabi Muhammad itu mahal. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agung. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bagaimanapun, tidak ada suatu perkumpulan di muka bumi ini yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih bermanfaat, yang dimana di dalamnya kecuali terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, perkumpulan orang-orang kaya Habib lebih mulia daripada perkumpulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, perkumpulan para pejabat, perkumpulannya Nabi Muhammad, majelisnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada perkumpulan manapun. Bahkan perkumpulan para ulama apabila di dalamnya tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, maka perkumpulan anak-anak motor, perkumpulan orang-orang yang mungkin kainat, yang mungkin notabennya jauh daripada Allah, akan tetapi ketika mereka berkumpul di suatu perkumpulan, mereka meneriakkan suara mereka, mereka menyanjung nama Nabi Muhammad, maka perkumpulan mereka jauh lebih indah daripada perkumpulan para ulama yang di dalamnya tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Kita tidak membicarakan majelis manapun. Saya tidak membicarakan majelis Syababul Mahabbah. Saya tidak membicarakan tentang majelis Al-Muhajir. Saya tidak membicarakan tentang majelis Sabilul Khairat. Saya tidak membicarakan tentang majelis manapun. Majelis yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad, maka ketahuilah tidak ada perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulan tersebut. Masyarul hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Terakhir, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana hadis ini kalau menurut saya hadis yang ketika didengarkan itu menambahkan suatu himmah, suatu semangat. Hadis ini adalah vitamin. Hadis ini adalah menambah imun. Hadis ini adalah hadis yang disabdahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi penghibur buat umatnya.
dengarkan dengan hati. Dengarkan dengan hati yang paling dalam. Apa kata Nabi Muhammad? Isbiru, kata Nabi Muhammad. Isbiru, kata Nabi Muhammad. Hatta tulku alal haud, kata Nabi Muhammad. Bersabarlah kalian, duhai umatku. Bertahanlah kalian, duhai umatku. Sampai kapan? Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud, kata Nabi Muhammad SAW. Sabarlah kalian, tenanglah kalian, karena kita akan memiliki janji bertemu, kata Nabi Muhammad. Bersabarlah kalian, karena kita ada janji temu. Jangan kita bantalkan janji temu bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak apa-apa, lelah sedikit tidak apa-apa, capek sedikit hidup di dunia tidak apa-apa. Yang penting intinya sabar. Karena kenapa? Kelak yang kita temui adalah Nabi Muhammad SAW. Kelak yang kita jumpai adalah Nabi Muhammad. Kelak yang kita cium tangannya adalah Nabi Muhammad. Kelak yang kita peluk adalah Nabi Muhammad. Adakah tubuh yang lebih indah? Adakah tubuh yang lebih mulia selain daripada tubuhnya Nabi Muhammad? Semua umat akan selalu berharap bisa memeluk tubuh indahnya Nabi Muhammad SAW. Semua umat berharap bisa mencium tangan indahnya Nabi Muhammad SAW. Semua umat berharap bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang paling berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang datang menghadap kepada Allah, datang bawa pahala solat, datang bawa pahala haji, datang bawa pahala Al-Quran, datang bawa pahala ilmu. Bukan itu orang-orang yang beruntung di akhirat. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tidak ada surga bagi orang di akhirat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kenikmatan di akhirat bagi orang yang tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, satu pengharapan kita bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, syarifna bi ra'yati sayyidi. Ya Allah, muliakanlah kedua mata kami agar bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Nama yang tidak ada nama yang paling agung di muka bumi ini melainkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kumpulkan kami di dalam telaga haudnya Nabi Muhammad dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami. Pertemukan kami kepada Nabi Muhammad sebelum di akhirat qabla dunia. Ya Allah, sebelum kita hidup di akhirat, pertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW semasa kita hidup di dunia. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin cukup itu aja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.